Tuhan, kita sudah ada di bulan Februari, bulan kedua tahun 2025 Bapak Ibu. Tahun yang dimana yang kita percaya seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita bahwa ini tahun penuaian yang besar. Dan saya percaya penuaian itu bukan hanya jiwa-jiwa kita lihat bertobat, keluarga besar kita dipulihkan, tapi seperti juga penuaian juga semua akan janji Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan, percayalah di tahun ini kita akan dapatkan. Semua pergumulan kita, semua doa kita, percayalah kita akan menuai, kita akan mendapatkannya. Amin. Harvest now, kita tuai sekarang. Nah, untuk kita bisa menuai Bapak Ibu, ya kita gak boleh lemah. Orang lemah itu gak bisa mendapatkan tuaian. Hanya orang-orang yang kuatlah yang bisa mendapatkan tuaian Tuhan siapkan. Karena itulah Bapak Ibu, yuk jangan lemah. Ayo bangkit, jadi kuat. Karena itulah Tuhan ngasih fokus gereja kita. Ayo, be stronger, menjadi kuat. Dengan kuatlah kita bisa menuai semua janji Tuhan. Orang lemah Bapak Ibu itu gak bisa menuai. Tapi orang kuatlah, dia akan bergairah, dia akan mendapatkan semua janji Tuhan. Bapak Ibu, kita harus menjadi kuat. Nah, orang-orang yang kuat Bapak Ibu itulah orang-orang yang sudah lulus, sudah melewati berbagai cobaan, berbagai ujian. Orang yang belum melewatkan ujian, belum lulus akan pencobaan Bapak Ibu, belum dikatakan dia kuat. Orang kuat tadi apa? Dia sudah melewati yang namanya ujian. Nah Bapak Ibu, kalau kita punya anak dulu ya, sekolah, kita pernah sekolah juga ya. Kalau kita pasti sekolah pasti ada ujiannya. Ada sekolah gak ada ujiannya? Pasti ada ujian. Ujian itu diberikan untuk apa? Mengukur kemampuan kita. Seberapa kita menguasai bahan materi yang diberikan. Kalau kita bisa menguasai terus, kita bisa lulus ujian kita. Dan kita naik kelas. Kalau gak lulus berarti kita tetap stay di kelas yang tetap. Sampai akhirnya kita ujian dan akhirnya kita bisa lewati ujian tersebut. Kita lulus. Demikian juga Bapak Ibu. Ujian itu gak lepas dari kehidupan kita manusia. Bahkan ujian akan selalu ada Bapak Ibu. Kehidupan kita tuh pasti akan dihadapi dengan namanya ujian. Pencobaan itu juga bukan bagian daripada ujian yang Tuhan berikan untuk kita. Ujian akan selalu ada dalam kehidupan kita. Banyak orang Bapak Ibu yang ternyata tidak tahan akan ujian. Baru hadapin ujian, aduh gue gak kuat nih. Aduh saya capek nih. Ujian kok begini banget sih, gak enak. Ya namanya ujian gak enak Bapak Ibu. Namanya ujian tuh pasti tidak enak. Ya tapi ujian Bapak Ibu itu harus kita hadapin. Kalau kita ingin menjadi pemenang. Untuk itu kita perlu menjadi kuat. Ujian Tuhan izinkan untuk kita naik level. Untuk kita naik peringkat. Waktu sekolah kan ya. Ujian kelas 1 kita lulus. Kelas 2 ada ujian lagi. Kelas 2 kelar ada ujian lagi. Kelas 3 akan semakin lama semakin berat ujiannya. Tapi itu buat kita semakin naik level kita. Demikian juga Bapak Ibu. Ujian yang Tuhan berikan sesungguhnya membuat kita semakin naik level kita. Semakin naik iman percaya kita kepada Tuhan. Semakin kita bergantung sama Tuhan. Itu kita lah Bapak Ibu. Hadapin ujian kita. Jangan lari dari ujian kita. Karena ujian membutuhkan kita untuk kita semakin kuat. Orang yang bertahan dalam ujian Bapak Ibu. Itu adalah orang-orang yang menang. Ketika dia gak lulus dalam ujian berarti dia belum menang Bapak Ibu. Sampai dia akhirnya dia ujian lagi. Dan ketika dia lulus maka dia jadi pemenang. Pasti akan ada ujian lagi. Selama kita hidup perhatikan. Ujian pasti akan selalu ada. Nanti kalau kita sudah kelar kehidupan kita dunia ini. Kita sudah pindah alamnya. Kita sudah menempati ukuran 1x2. Bapak Ibu ya. Itu sudah gak ada nama ujian. Tapi apa? Kita sudah bersama dengan Tuhan di sorga. Jadi selama kita hidup. Percayalah. Ujian gak pernah berhenti. Karena ujian yang Tuhan izinkan untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Untuk semakin intim dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ada 4 jenis ujian yang secara garis besar saya kelompokkan Bapak Ibu. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada 4 ujian yang kita akan hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Masih banyak ujian lain tapi 4 ujian inilah yang selalu senantiasa kita akan hadapin. Ujian yang pertama Bapak Ibu itu ujian mengenai waktu. Iya, waktu. Ketika kita berdoa, kita bergumul, berseru, kok Tuhan gak jawab-jawab. Sudah berapa lama nih kita berdoa, berseru, melakukan perintah Tuhan, kok Tuhan gak jawab. Itu namanya ujian waktu. Berarti belum waktunya Tuhan. Berarti belum saatnya kita menerima janjinya Tuhan. Karena Tuhan gak pernah berlama-lama untuk dia mengenapi janjinya. Dia gak pernah menunda-nunda untuk dia menenapi janjinya.
Tapi masalahnya waktunya Tuhan itu belum tiba. Waktu Tuhan itu belum tepat. Kalau pengen sih waktu kita tuh kita doa langsung Tuhan jawab. Tapi kan bukan waktu Tuhan. Itu waktu kita. Waktu kita bukan waktu Tuhan. Waktu Tuhan yang terbaik. Waktu Tuhan itu yang terindah. Melalui waktu inilah maka kita diuji kesabaran kita. Masih sabar ya kita sama Tuhan? Masih percaya kita sama Tuhan? Sabar. Karena firman Tuhan berkata di Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan yang memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kapan waktu Tuhan? Pada waktu dia menjawab doa-doa kita. Dan kapan waktu itu? Itu waktunya Tuhan. Kita gak perlu pikirkan kapan waktu Tuhan. Bagian kita terus kita berdoa. Terus berharap. Terus lakukan perintah Tuhan. Ini bagian kita. Waktunya pasti tepat. Kalau belum Tuhan jawab artinya apa? Iya, bukan waktu kita. Artinya apa? Kita masih kuat menghadapi ujian kita. Kita masih kuat menghadapi percobaan kita. Kita masih kuat menghadapi pergumulan kita. Firman Tuhan berkata, setiap pencobaan, setiap masalah tidak pernah melebihi kekuatan kita. Saat ini kalau kita masih ada pencobaan, ada ujian, percayalah kita masih bisa melewati semuanya itu. Ya, sampai waktunya Tuhan melihat kita nggak sanggup lagi, Tuhan menolong kita. Dan itu waktunya indah. Manusia nggak bisa menyelami. Hanya manusia yang percaya sajalah yang bisa mengerti kehendaknya Tuhan. Manusia yang pakai kekuatan kita, iya, gak bakal bisa menyelami waktunya Tuhan. Kalau belum coba oleh Tuhan, teruslah berharap, teruslah berdoa, teruslah berseru, lakukan apa yang Tuhan perintahkan dan percayalah waktu Tuhan itu tiba. Dan Bapak Ibu, itu yang pertama, ujian terhadap waktu. Sudah berapa lama kita bersama Tuhan? Berapa tahun? Berapa lama? Yusuf mendapatkan janji Tuhan 13 tahun baru dia dapatkan janji Tuhan. Abraham mendapatkan janji Tuhan 25 tahun. Iya, ketika manusia, secara manusia gak mungkin dia melihat janji Tuhan digenapi. 75 tahun dia dapatkan janji Tuhan. Kau akan memiliki keturunan yang banyak. 75 tahun. Masih bisa lah. Sarah mungkin masih belum datang. Masih belum tutup kandungannya. Tapi waktu berjalan 25 tahun, hampir 100 tahun. Hampir cepet umurnya, gak mungkin lagi punya anak nih. Tapi Tuhan kenapin. Jadi Bapak Ibu, waktunya Tuhan lah itu yang terbaik. Waktu Tuhan, ini ujian waktu. Jadi kalau belum coba oleh Tuhan, percayalah, bersabarlah, terus berdoa, terus berharap. Ini ujian waktu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ujian apa? Ujian terhadap firman Tuhan. Ketika firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita, itu tuh gak enak sih untuk kita. Kok kita lakukan atau enggak enak buat kita sih? Tuhan suruh kita mengampuni. Iya, padahal dia yang salah. Itu enak enggak? Pasti kita disakitin dan Tuhan suruh kita mengampuni. Itu susah banget. Nah, inilah ujian firman Tuhan. Ketika firman Tuhan yang datang kepada kita, itu bertentangan dengan hati kita. Harusnya kan dia Tuhan yang datang kepada saya minta maaf. Kok saya yang minta maaf? Dia lebih kecil, dia yang salah. Saya yang lebih besar, saya harusnya gak perlu, dia yang perlu. Tapi Tuhan bilang, datangi dan minta maaf. Ini ujian firman Tuhan. Ketika firman Tuhan datang pada kita itu gak sesuai dengan hati kita. Disinilah Tuhan sedang melihat, menguji seberapa kita mau taat dengan firman Tuhan. Seberapa kita percaya dengan firman Tuhan. Ya seperti dikatakan di Lukas 5 tentang Petrus. Iya, ketika Petrus dia seorang nelayan. Seorang penjala ikan. Dia dari lahir nelayan. Pasti pengetahuan tentang menangkap ikan tuh udah luar biasa lah ya. Sudah tahu lah ya. Karena dia nelayan, dari lahir dia seorang nelayan, pasti sudah tahu. Tapi ketika dia menjala ikan dan tidak dapatkan, dikatakan di Lukas 5 ayat 4. Selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, ini Tuhan berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Sudah sepanjang malam Tuhan, ikan tuh gak ada. Ikan tuh mungkin sedang liburan Tuhan, sedang gak ada ikan. Tetapi karena Engkau menyuruh, aku akan lakukan juga. Sepanjang malam, artinya apa? Sudah sepanjang malam dia menyebar jala. Gak ada ikan. Tapi karena Tuhan suruh, Tuhan perintahkan, firman Tuhan katakan, maka dia lakukan.
Ini yang Tuhan mau setiap kita juga. Ya ketika firman Tuhan itu datang, gak menyenangkan kita, mau gak kita taat? Mau kita melakukannya? Ini ujian buat kita loh Bapak Ibu. Ujian firman Tuhan. Oh ini firman Tuhan bukan buat saya nih. Ini kayak bukan yang ngasih firman deh nih. Kalau bukan kecuali ngasih firman, siapa yang ngasih firman ya? Ya kita meragukan ya firman yang Tuhan berikan. Ini bukan buat saya nih. Itu buat ini pasangan saya nih. Pasangan saya nih. Atau buat mertua saya nih. Ini firman buat tetangga saya nih. Firman buat teman saya nih. Dia mesti firmannya buat dia, ini bukan buat saya nih. Bapak Ibu, setiap firman yang kita dengar itu buat kita. Untuk kita mau percaya melakukannya. Amin. Nah ujian firman Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu. Ujian apa? Ujian padang gurun. Ya, padang gurun tempat yang kering, kerontang, enggak ada kehidupan, ya enggak ada apapun juga tumbuhan di sana. Oleh tumbuhan-tumbuhan tertentu. Itu padang gurun Bapak Ibu. Ya, artinya apa? Di sana tidak ada kehidupan. Bangsa Israel di padang gurun, mereka dapat masalah, dapat persoalan. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengeluh, mereka mengomel, akhirnya mereka lari dari iman mereka. Mereka akhirnya menyembah berhala. Ya karena padang gurun tempat yang tidak enak, ya tempat yang kering Bapak Ibu. Itu padang gurun. Ketika masalah gak pernah habis-habis dalam kehidupan kita. Ketika masalah tidak pernah selesai. Itu kita ada di padang gurun. Baru selesai satu, ada lagi Bapak. Itu padang gurun Bapak Ibu. Semua masalah. Bapak Ibu kalau ke Mesir ke Gunung Sinai. Ya dari Kairo ke Gunung Sinai. Ke kaki Gunung Sinainya, ke Saint Catherine-nya. Itu 12 jam. Naik bis 10-12 jam Bapak Ibu. Kita lewat padang gurun. Dan itu gak ada apa-apanya. Gurun padang kering aja Bapak Ibu, gak ada apa-apa. 10 jam Bapak Ibu kalau mau ke Gunung Sinai dari Kairo, dari Mesir itu naik bis. Yang bis ya kita diem aja, ngeliat aja. Ya gak ada apa-apa Bapak Ibu. Gak ada kehidupan, gak ada apa-apa. Demikianlah ketika masalah dalam kehidupan kita tidak pernah berhenti. Akibatnya apa? Kita ngomel, kita bertanya, Tuhan ada gak? Tuhan di mana? Kok masalah gak pernah beres-beres. Ulangan 8 ayat 14. Ya jangan engkau tinggi hati. Sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu. Yang bawa engkau keluar dari tanah Mesir. Dari rumah perbudakan. Ingat Bapak Ibu. Ya, kalau dulu Tuhan menolong kita. Percayalah saat ini pun juga Tuhan akan menolong kita. Karena Tuhan gak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan sedang menguji kita. Menguji hati kita. Kita masih tinggi hati atau tidak Bapak Ibu. Karena itulah pencobaan, ujian terus diberikan. Supaya apa? Hati kita terus merendah. Tetap percaya sama Tuhan. Jangan pernah lari. Hadapin terus Bapak Ibu. Jangan pernah pindah iman kita kepada yang lain. Kita percaya hanya Tuhanlah yang bisa menolong kita. Tidak ada pihak lain. Tidak pribadi lain yang bisa menolong kita. Hanya Tuhan Yesuslah Bapak Ibu bisa menolong kita. Dan percayalah. Dulu dia menolong kita. Saat itu juga. Bahkan selama-lamanya akan tetap menolong kita. Masalahnya dia sedang menguji kita. Dalam ujian kita. Jangan pernah lari dari iman kita. Orang bilang dia ada orang pandai, orang pinter. Dia bisa menjaga. Oke dia bisa memberikan. Tapi biasa ada embel-embelnya Bapak Ibu. Kalau kuasa lain memberikan. Biasa ada pertukaran. Tapi kalau Tuhan memberikan. Itu gratis. Yang dia mau hati kita kepada dia. Ini jangan pernah lari dari ujian kita. Tetap lihat. Bangsa Israel di padang gurun tetap fokus kepada tiang awan, tiang api. Demikian juga saat ini kita ada di padang gurun tetap fokus kepada dia. Tiang awan, tiang api akan menuntun kita. Ketika siang ada tiang awan kita akan kepanasan. Ketika malam ada tiang api yang memberikan kita hangat Bapak Ibu. Dia bersama dengan kita. Di padang gurun iya tapi tuntunan Tuhan tidak pernah lepas daripada kita semua. Jadi padang gurun ini yang ujian tidak pernah berhenti. Tapi ini yang kita harus lewatin Bapak Ibu. Jangan ngomel, jangan mengeluh. Apalagi jangan pindah iman kita Bapak Ibu. Iman kita pindah, kita sudah menjadi orang-orang yang terkutuk. Kebinasaan sudah menanti kita. Tetap pegang. Dialah Tuhan. Dialah satu-satunya penolong, satu-satunya juru selamat. Padang gurun kita bisa lewati. Oke yang keempat Bapak Ibu. Yang keempat, ujian apa? Kegagalan. Seringkali ya, kita sudah berusaha, sudah mempersiapkan semuanya. Kita sudah doa, sudah percaya Tuhan ngasih tuntunan seperti ini. Kita sudah lakukan, kok ternyata gagal. Kok ternyata mentok. Ini namanya ujian kegagalan Bapak Ibu. Ketika tidak sukses melaksanakan rencana yang sudah kita persiapkan, kita kecewa karena hasil tidak sesuai. Ini ujian kegagalan. Percayalah Bapak Ibu, ujian ini buat kita semakin lebih lagi bangkit yang Tuhan mau. Ini dialami oleh Petrus juga Bapak Ibu. Ya ketika dia ada di Danau Galilea, malam-malam Petrus melihat ada Tuhan.
Iya di laut. Dia berkata di danau. Katanya, datanglah padaku. Maka Petrus turun dari perahu, berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tuhan nyuruh Petrus datang kepada Yesus. Berjalan di atas air. Dan dilakukan. Betul kan ya? Seperti perintah Tuhan. Ayat ke-30-nya. Tetapi ketika dirasa tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriaklah, Tuhan tolonglah aku. Petrus sudah melakukan perintah Tuhan. Keluar dari perahu, berjalan atas air. Kok ternyata masih tenggelam? Apa Tuhan gak berkuasa? Nah ini kita alami Bapak Ibu. Ketika kita sudah melakukan semuanya, sudah persiapkan semua dengan planning, maka kita sudah datang kepada Tuhan, kita sudah bawa semua masalah kita sudah bawa semua planning kita sudah bawa semua rencana kita, ya, sudah berdoa dan saya yakin Tuhan tuntun, kok ternyata mentok. Ini ujian kegagalan Bapak Ibu. Petrus ketika ada angin, dia merasakan takut. Bapak Ibu sering seperti itu ya. Ini juga saya pernah alamin dulu ketika saya masih belum full timer, selama Tuhan, ketika saya masih usaha, proyek yang saya kerjakan, entah kenapa Tuhan izinkan bisa enggak mendapatkan hasil, malah rugi Bapak Ibu. Dok sudah doa, sudah ini, ya sudah melayani, tapi proyek-proyek saya kok nyata waktu itu tuh nyata semuanya rugi, ya Bapak Ibu. Nah inilah Bapak Ibu yang saya alami waktu itu. Puji Tuhan, ya saya terus percaya, ya Tuhan pulihkan dan Tuhan pulihkan semuanya beres Bapak Ibu. Ini ujian kegagalan, gagal jangan takut. Bangkit lagi. Nah Bapak Ibu, ujian inilah yang sering kita hadapi dalam hidup kita sehari-hari. Kita mesti kenali ujian ini tersebut. Nah masalah sekarang bagaimana cara kita bisa menang atas di ujian kita. Supaya kita bisa menjadi pemenang. Iya. Nah ini yang saya mau sampaikan. Bagaimana kita bisa bertahan dalam ujian. Orang yang bertahan dalam ujian lah maka dia akan bisa menang atas ujiannya. Ada 3 yang ingin saya bagikan bagaimana kita bisa tetap kuat, bertahan, dan bahkan kita menang atas ujian kita. Yang pertama Bapak Ibu, bagaimana caranya kita bisa bertahan dalam ujian kita? Yang pertama, kita harus memiliki namanya ketekunan. Tekun dalam ujian kita. Ya, jangan lari dari ujian kita. Hadapi ujian kita. Dan bertekunlah dalam ujian kita. Jangan menyingkir atau jangan kabur. Karena kita kabur, kita menyingkir, kita akan dapat kembali dengan ujian yang sama Bapak Ibu. Di Roma 5 ayat keempat dikatakan, ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi orang-orang yang tekun lah Bapak Ibu, maka dia bisa memiliki ketahanan dalam ujian. Lu saya sering dengar, Pak saya gak tahan nih kerja di sini. Ya enggak enak, bosnya cerewet, bosnya ini ya, teman-teman juga enggak mendukung, pindah seperti yang dia mau. Bosnya ini, tapi ada aja dihadapan dengan masalah yang sama. Lari bukan masalah Bapak Ibu. Cara satu-satunya apa? Hadapin, tekun dalam ujian kita. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, jadi bertekunlah di dalam ujian kita. Artinya apa? Hadapi ujian kita. Jangan lari atau jangan menyingkir. Karena kita menyingkir, kita lari, kita pasti akan kembali hadapan dengan ujian yang sama. Ya seperti sekolah kan ya. Kelas 2, ya kita gak mau ujian. Ya gak bisa naik kelas 3. Gue berhenti dulu tahun depan mungkin udah gak ada ujiannya. Cuma tahu ya udah ganti menteri gak ada ujiannya gitu ya. Tetap aja ada ujian Bapak Ibu. Ya, ujian itu Tuhan berikan untuk mengetes kemampuan kita. Apa kita sudah belum menguasai materinya atau bisa mengatasi ya persoalan kita. Ketekunan buat kita kuat dan bertahan. Apa sih ketekunan? Ketekunan artinya apa? Bekerja dan belajar dengan baik untuk mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan. Ketika dalam ujian Bapak Ibu kita harus bertekun. Bukan artinya apa? Kita diem saja. Kita diem saja menunggu, ya enggak. Orang yang bertekun artinya apa? Orang yang bekerja dan belajar, mempelajari bagaimana mengatasi masalah ini. Bagaimana mengatasi ujian ini. Sehingga dia bisa mengatasinya dan dia bisa lewat dan bisa mencapai tujuan yang dicapai. Jadi orang yang bertekun bukan berarti dia diem, dia santai, enggak. Orang yang bertekun itu artinya apa? Dia mempelajari. Ia belajar dan bekerja dengan sungguh-sungguh bagaimana cara mengatasi ujian ini. Bagaimana mengatasi soal ini. Sehingga dia bisa lewat dan dia bisa mencapai goal. Jadi Bapak Ibu bertekun artinya apa? Bekerja dan belajar dengan sungguh-sungguh. Bertekun artinya apa? Terus berusaha, sabar dengan apa yang dilakukan. Terus berusaha, coba lagi, sabar apa yang dilakukannya. Banyak orang-orang yang gak tekun Bapak Ibu. Baru melangkah. Capek ya, udahlah. Gak usah langkah lah. Baru mulai mencoba bekerja. Capek ya bekerja, gak enak ya, gak usah bekerja. Baru mulai usaha ini. Lihat orang usahanya maju ya.
ikut-ikutan maju. Ya kok gak enak ya mentoknya, udah diem aja. Banyak orang yang gak tekun Bapak Ibu. Ketekunan itulah kunci keberhasilan. Dengan ketekunan lah kita bisa tahan uji. Amin. Kemudian jangan lupa, orang tekun itu dia akan selalu berdoa dan terus mencoba. Berdoa arti apa? Melibatkan Tuhan. Berseru pada Tuhan. Ketekunan arti apa? Memulai sesuatu dan menyelesaikannya sampai akhir. Itu ketekunan. Memulai, gak mundur, iya melangkah mundur tapi sampai selesai, itu ketekunan. Dia akan belajar, dia akan bekerja, dia akan berusaha, ya mengatasinya sampai akhirnya dia bisa lewati ujiannya. Cara yang pertama, kalau kita ingin dalam ujian kita, milikilah ketekunan. Ketika tekun, kita akan bisa lewati. Tekunnya apa? Belajar dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Memulai dan mengakhiri dengan baik. Berdoa dan terus mencoba. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa melewati ujian kita? Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua, milikilah pengharapan. Ya, di dalam Tuhan. Jangan memiliki pengharapan kepada orang. Berharap sama ini nih, Ko Awi nih. Ko Awi bisa nolong saya nih. Itu salah Bapak Ibu. Berharap sama benda. Benda ini bisa nolong saya nih. Itu salah. Tapi berharaplah, miliki pengharapan kepada Tuhan. Ya dikatakan di Ibrani, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ya, pengharapan itulah sauh. Bapak Ibu tahu sauh? Sauh itu jangkar. Ya Bapak Ibu kalau ke laut ada kapal. Nah kapal ya itu supaya dia tetap berdiri, tetap stay di laut, gak terbawa ombak, gak terbawa arus, dia harus melemparkan jangkar, sauh. Nah ini, saya kasih ilustrasikan. Kapal kalau dia mau tetap ada di satu posisi Bapak Ibu, gak terbawa ombak, gak terbawa arus, ya dia harus melemparkan sauh, jangkar. Kemana? Ke dasar, ke bawah. Itu saya coba gambarkan ya. Jadi kapal itu akan tetap bisa berdiri, karena ada jangkar itu yang menahannya. Demikian juga Bapak Ibu, lemparkanlah pengharapan kita kepada Tuhan. Katakan yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ini konteks di Perjanjian Lama ya, di mana Bait Allah ada di belakang tabir. Dengan semua orang bisa masuk ke belakang tabir di mana Bait Allah berada, hanya para imam-imam kudus. Nah, Ibrani berkata, lemparkanlah itu sampai ke belakang tabir di mana Tuhan berada. Jadi lemparkanlah pengharapan kita kepada Tuhan. Hanya Dialah yang bisa menolong kita. Terus berharap, terus berseru ya kepada Tuhan. Hanya Dialah batu karang yang kita yang kuat. Sauh dilemparkan sampai dasar laut, kemudian dia mengait. Bapak Ibu ya, mengait sampai ketemu batu, dia akan berhenti. Dia akan menahan kapal di atasnya. Demikian juga Bapak Ibu. Lemparkanlah pengharapan kita, masalah kita, pergumulan kita kepada Tuhan. Hanya Dialah yang bisa menolong kita. Hanya Dialah yang bisa yang membuat kita keluar dari masalah kita. Tuhan adalah segala-galanya. Hanya Dialah yang bisa menolong kita. Yang lain dia tidak terbatas. Karena itu lemparkanlah pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Teruslah berharap, teruslah berdoa, teruslah beriman, teruslah berseru kepada Tuhan Yesus. Hanya Dialah yang bisa membuat kita tetap kuat, tetap berdiri, bahkan bisa melewati ujian kita. Lalu Bapak Ibu ya, saya kasih ilustrasikan juga kalau Bapak Ibu mungkin naik kendaraan umum, ya naik kereta atau naik busway. Kalau Bapak Ibu penuh, gak ada bangku, Bapak Ibu kan berdiri ya. Bagaimana sikap Bapak Ibu ketika berdiri? Pasti nyari pegangan. Nyari pegangan entah di atas, entah di samping. Ya supaya apa? Supaya enggak jatuh. Ketika mungkin bisnya supirnya lagi kurang baik, dia kebut, Bapak Ibu akan kejengkang. Ya, atau dia ngerem mendadak tiba-tiba ada kucing lewat, dia rem gini, kan bisa kepelanting. Tapi kalau Bapak Ibu berpegangan dengan sesuatu yang kokoh, yang kuat, Bapak Ibu kan bisa stay berdiri, tetap kuat. Demikian juga Bapak Ibu. Lemparkanlah pengharapan kita kepada Tuhan. Masalah, ujian, cobaan tidak buat kita kan tetap bisa kuat, berdiri, dan kita bisa melewati ujian kita. Amin. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, milikilah tujuan atau goal kita. Iya, tujuan buat kita fokus, ya dalam dengan kita semangat untuk bertahan sampai akhir. Kalau kita punya goal, tujuan, ujian apapun juga yang kita hadapin, kita akan bisa melewatinya Bapak Ibu. Karena kita mencapai goal, karena kita ingin berhasil, ya ujian kita bisa lewatin. Kenapa? Saya mau berhasil. Saya mau mencapai garis
Ada ujian gue bisa lewatin. Ada ujian lagi, dilewatin lagi. Sampai akhirnya bisa ini. Jadi milikilah tujuan Bapak Ibu. Karena tujuan inilah buat Bapak Ibu bisa kuat menghadapi ujian Bapak Ibu. Atau percobaan atau masalah. Dikatakan di Paulus di 2 Timotius 4 ayat ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ini Paulus sampaikan pada jemaat, pada muridnya Timotius ketika dia mau dipanggil Tuhan atau dia mau mati. Dia berkata kepada Timotius, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Dalam kehidupan Paulus sebagai rasul banyak cobaannya, banyak rintangannya, banyak halangannya, banyak ujiannya. Tapi dikatakan, aku telah mencapai garis akhir, aku telah menjadi pemenang. Kenapa? Aku telah memelihara iman. Jadi Bapak Ibu, yang ketiga, milikilah tujuan, goal, fisik. Apa yang ingin kita capai? Ujian, masalah, pencobaan, ya kita akan bisa atasin. Dengan ketekunan, dengan berharap, kita akan bisa mencapai goal kita. Orang gak memiliki goal, orang gak memiliki tujuan, gak memiliki visi Bapak Ibu, dia akan santai. Ketika ada masalah mentok, udahlah, gue balik lagi aja, aku muter aja Ya pernah itu ketika naik motor kendaraan, gak punya tujuan, lagi ngeblank lagi tuh ya. Tiba-tiba nyasar kemana saya gak tahu ya. Ya, karena gak ada tujuannya. Kok kemarin mau ngapain ya? Mana ya arahnya ya? Tapi ketika saya tahu tujuan saya mau ke sini, saya akan bisa tape dengan cepat. Saya akan bisa cari jalan cepat. Tapi kalau gak tujuan, kok kemari aja lah. Sini aja. Akhirnya ya waktu kebuang, tenaga kebuang, Bapak Ibu. Akhirnya goal gak bisa dicapai. Jadi milikilah tujuan. Ini buat kita bisa mengatasi ujian kita. Seorang anak sekolah kalau dia gak mau lulus Bapak Ibu ya, dia gak mau menghadapi ujian, ya dia gak bisa lulus Bapak Ibu. Ngapain gua naik kelas? Gak mau, anak kan kelas 1 aja enak, gurunya baik. Gurunya kayak Ibu Christine baik nih. Ya kelas 1 aja ya. Gak pindah-pindah. Ada yang mau gitu? Jangan Bapak Ibu. Kita harus naik level kita harus naik upgrade kita, iman kita, lewati ujian kita. Ya miliki goal, saya mau mencapai sana. Apa yang harus saya lakukan? Ada halangan, saya akan lewatin. Saya akan belajar, saya akan bekerja untuk bisa mengatasi itu semua. Nah 3 hal ini lah Bapak Ibu yang harus kita miliki kalau kita ingin menjadi orang yang kuat dan kita bisa mengatasi ujian kita. Milikilah ketekunan. Hadapilah ujian kita dengan tekun, belajarlah, bekerja dengan sungguh-sungguh. Kemudian milikilah pengharapan dalam Tuhan. Lemparkanlah pengharapan kita kepada Tuhan. Ya batu karang kokoh. Ya hanya dialah yang bisa menolong kita. Kemudian milikilah tujuan apa yang kita capai. Kalau nggak ada tujuan ketika mentok dia akan sudahlah nyerah. Ngapain capek-capek. Karena nggak ada tujuannya. Tapi kalau tujuannya dia akan berusaha. Dia akan bekerja. Dia akan belajar sampai goal. Mengatasi ujiannya. Nah 3 hal ini Bapak Ibu yang Tuhan mau kita miliki. Supaya kita bisa mengatasi ujian kita dan kita bisa menuai Bapak Ibu. Dan terakhir dikatakan Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi berbahagialah Bapak Ibu ketika kita dalam tahap cobaan. Karena situlah kita sedang diuji. Nah kalau kita menang, maka kita akan menerima mahkota kehidupan daripada Tuhan. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Bagi orang-orang yang mengasihi. Jadi Bapak Ibu berbahagialah kalau saat ini kita dalam ujian. Dan bertekunlah dalam ujian kita. Dan teruslah berharap sama Tuhan. Dan milikilah tujuan untuk kita bisa berhasil mencapai sana. Maka kita akan bisa menuai. Amin.